Wanita bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Tetap di dalam dia, engkau wanita bijaknya, telah menerima Yesus Kristus Tuhan. Hendaklah hidupmu selalu tetap di dalam dia, biarlah engkau selalu berangkat hanya di dalam dia, dan dibangun di atas dia. Tetaplah bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Shalom, selamat malam sahabat BB, apa kabar? Saya berharap kabar sahabat BB semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan dalam keadaan sukacita. Nah, ketemu lagi nih barengan sama saya Magdalena Krisinda di akun Wanita Bijak Indonesia. Wah, malam minggu kembali lagi. Gimana nih sahabat WB malam minggunya? Semoga malam minggu hari ini tetap di rumah aja, kumpul bersama dengan keluarga, tahan diri biar gak kemana-mana, karena kita lagi ada di masa-masa hari pertama PPKM. Ya, jadi kita di rumah aja deh, kumpul bareng keluarga ya, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, makan makanan yang pastinya bernutrisi supaya saat kita di rumah aja, imun tubuh kita semakin kuat dan terjaga. Jangan lupa juga untuk workout ya, alias ya olahraga ringan lah gitu ya, biar gak segel-segel. Oke deh sahabat BB. Sekali lagi saya bersyukur banget bisa menyapa sahabat WB malam hari ini di malam minggu dari jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat sampai nanti jam 8 ya. Dan pastinya saya nggak sendirian, saya pasti bersama dengan sahabat WB yang khusus ya diundang untuk join siaran bareng. Nah, saya mau sapa dulu nih sebelum saya kasih tahu hari ini saya bakal join sama siapa ya. Nah, saya mau sapa dulu ya buat beberapa sahabat WB. Hai, ada Kak Ratnawati Heni. Shalom Kak Ratna. Kemudian ada juga Kak Evelyn Christine. Shalom Kak. Ada Kak Esther Rami ya, Rami atau Ramli? Oh Rami, oke. Shalom Kak Esther. Ada Kak Valen, juga ada Kak Anita juga yang udah join, thank you banget. Nah sebelum saya undang ya, sebelum saya invite dua sahabat WB yang hari ini bakal join. Yang pertama saya mau kenalin dulu, kenalin atau kasih tahu tema ya. Oke, saya kasih tahu tema dulu aja ya. Tema malam ini adalah Dare to be different ya, berani berbeda. Nah, itu topiknya ya. Dare to be different. Dan sahabat BB yang pertama yang nanti bakal join, dia adalah salah satu alumni Girls Talk dari Bekasi. Namanya adalah Kak Anita ya. Dan sahabat BB yang kedua yang berikutnya nanti bakal saya joinkan juga siaran bareng adalah Kak Valencia. Kak Valencia ini adalah alumni GT Solo. Wah, tepuk tangan dulu dong. Dari Bekasi, Solo, saya di Jogja, sahabat WB di mana saja. Ada yang di Jakarta, di Bandung, Surabaya, Malang. Mana lagi ya? Ada di Bali, di Makassar, mungkin di Kalimantan, Palangkaraya, Pontianak, Banjarmasin, ada mungkin di Medan, di Malaysia, di Bengkulu, apalagi Lampung, Palembang tuh, Riau. Seru ya sahabat BB ya.
Oke, selamat bergabung juga ada Kak Carolina Putri. Hai, Kak Hana Gamareita. Wih, namanya bagus sekali ya. Oke, terima kasih sudah bergabung dan semoga join sampai nanti selesai. Itu saya akan invite Kak Anita dan Kak Valencia. Nah, yeay, shalom Kak Anita. Halo, shalom. Apa kabar Kak? Luar biasa baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Hey, ada Kak Valencia juga udah join. Shalom. Shalom semuanya. Apa kabar? Puji Tuhan, baik Kak, sehat. Kabar baik ya, sehat ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, aku mau matiin dulu. Tunggu ya guys. Wait a minute. Tunggu sebentar. Karena ada perangkat di HP-ku yang aku butuh nonaktifin. Oke, sudah aman. Oke, puji Tuhan. Thank you ya udah mau nungguin. Jadi barusan itu HP-ku ada notifikasi tertentu yang aku harus nonaktifin biar sinyalnya lancar. Thank you udah mau nunggu ya. Siap. Ya, Oke, aku mau ajak yel-yel dulu deh. Coba kalian masih ingat nggak sama yel-yelnya WB dan GT ya? Biar sahabat-sahabat kita juga ikutan semangat ya. Oke, wanita bijak. Wow. Apakah engkau luar biasa? Yes. Yes. Girls talk. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Yeay, ternyata kalian ya 1,5 tahun pandemi masih ingat sama yel-yel kita. Seru. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Omong-omong, kalian sempat lupa nggak sih sama yel-yelnya GT? Puji Tuhan tidak enggak ya, Kak? Enggak Puji ya? Tuhan tidak. Syukurlah. Puji Tuhan ingat terus ya, Valencia dan Anita ya. Syukurlah. Oke. Wah, malam hari ini ada cukup banyak nih yang join sama live kita. Aku sapa-sapa dulu boleh ya, Kak Valencia dan Anita ya? Boleh dong. Oke. Boleh dong. Aku sapa dulu. Ada Kak Agnes Ovelian, selamat bergabung. Kemudian ada juga Kak Handoko Indrawati. Wih. Ada Kak Hana Gamareta ya. Thank you buat teman-teman semuanya. Ada Agnes, tadi Agnes juga udah aku sapa ya. Dan semuanya aja nanti bakal join di Instagram Live maupun di Instagram TV Wanita Bijak Indonesia. Oke deh, Kak, sebelum kita mulai dengan berdoa, aku mau nanya-nanya dulu dong. Gimana nih kabarnya teman-teman GT Solo, Kak Valen? Cerita sedikit dong. Oke, GT Solo, puji Tuhan, masih meskipun pandemi, kita masih jalan ya Kak, modul 2-nya juga. Tapi beberapa bulan terakhir ini kita sempat berhenti karena orang-orangnya di Berstock Solo ini itu aja sebenarnya Kak. Iya, yang tim intinya itu aja, dan kebanyakan dari tim inti hampir semuanya itu waktu itu ikut di Berstock Ghost virtual. Iya, jadi kita fokus untuk GTGV, jadi modul 2-nya sempat berhenti beberapa saat. Karena GTGV itu kan hampir setiap minggu ya, seminggu sekali itu, jadi kita modul 2-nya sempat berhenti. Karena biasanya kita modul 2-nya kalau nggak Jumat, Sabtu. Nah, dan GTGV itu di hari Sabtu, iya. Nah, gitu. Oke. Terus, Jadi ini lagi istilahnya sela sebentar gitu ya, karena abis Ghost virtual ya. Iya, Kak. Nah, modul 2 di Solo ini udah, puji Tuhan, selama pandemi ini kita udah nyelesain 1 kali modul 2 nih, Kak. Puji Tuhan. Oh, luar biasa. Congratulations. Iya. On fire terus. Di modul 2, kalau di Solo kita nyebutnya mau Zoom, Kak. Modul 2 Oh, via mau Zoom. Zoom. Iya, mau Oh, Zoom. lucuin namanya mau Zoom. Iya, kayak mau Kita nyebutnya pamitan ya mau sama Zoom. papa mama ya. Papa mama mau Zoom dulu gitu.
Bagus Iya. loh kalian sopan ya kalau mau Zoom pakai nama mau Zoom modul modul 2 Zoom maksudnya gitu. Oke, semoga Iya, jadi inspirasi kota lain ya. gitu kan. Ya gitu Kak. Terus karena Girlstock ini ngumpulin masanya lumayan susah ya Kak. Karena apalagi pandemi ini kan, kayak kan kebanyakan siswa ya Kak. Yaitu karena pandemi ini jadi sibuk sekolah gitu. Karena gara-gara sekolah online tuh jadi malah lebih sibuk gitu Kak. Jadi konsistensinya masih kurang sih untuk di Girlstock Solo. Terus ya, tapi kita masih terus berusaha, masih terus minta pimpinan Tuhan. Eh, Salah satu usaha yang kita lakuin yaitu melakukan berbagai event juga kalau kita modul 2, Kak. Jadi biar nggak bosen-bosen amat gitu, Kak. Terakhir waktu Januari Oh. iya, terakhir waktu Januari itu kita ngadain Secret Santa. Jadi kayak kita tuker kado tapi lewat paket. Iya kan sekalian. Terus dikirim gitu lewat paket jasa Iya. pengiriman atau ekspedisi gitu ya? Iya, tapi pengirimnya harus namanya nggak diketahui. Jadi kita nggak tahu nih kita dapat kado dari siapa gitu. Oh, iya ampun, kreatif sekali kalian. Pantesan Iya. punya aku nggak nyampe, soalnya nggak ada tulisan. Dikirim kemana? Ngarep nih saya ya. Oke. Dan Iya. ternyata itu teman-teman jadi antusias ya dari kreativitas Iya. kirim tadi ya, kado itu ya bulan Januari kemarin. Iya, puji Tuhan, waktu bulan Januari itu banyak banget yang ikut, Kak. Terus selain tukar kado, kita juga di dalam kadonya itu kita ngasih surat kasih nih, Kak. Ini kalau yang udah tahu camp, yang pernah ikut camp pembinaan Girlstock mungkin tahu nih tentang surat kasih ini ya, Kak. Dan waktu kita sharing tentang surat kasih ini, puji Tuhan, teman-teman nih banyak banget yang relate gitu, Kak. Oh, cocok sama yang sedang Iya. dialami gitu ya. Iya. Oh, keren. Sip, mudah-mudahan dalam waktu dekat segera modul 2-nya kembali dirapatkan barisannya dan mohon bisa doanya. nularin. Ya bener. Aku sih percaya GT Solo nih anaknya rajin-rajin banget. Aktif juga konten sosial medianya sebentar kemarin ya. Semoga nanti dalam waktu dekat on fire lagi gitu. Sip. Thank you ya buat kabarnya GT Solo ya, Kak Anita. Kok Kak Anita sih, Kak Valencia, suka kebalik aku. Kak Valen dari GT Solo. Aku mau nanya ke Kak Anita, GT Bekasi. Apa kabar GT Bekasi? Ya, puji Tuhan, GT Bekasi baik. Ya, puji Tuhan sebenarnya mirip sama kayak Valen ya, Kak Magda. Jadi kami memang lagi berusaha untuk menarik massa, karena masa kami kan anak-anak remaja. Anak-anak remaja tuh udah capek sekolah online, semuanya serba online gitu. Jadi ketika kita ngadain modul 2 online lagi, itu jadi kayak agak-agak beban gitu. Jadi kayak kita mencari sesuatu yang menarik, ya salah satunya waktu itu kita pernah ada workout gitu, workout bareng-bareng lewat Zoom. Antusiasnya lumayan, puji Tuhan, banyak yang ikut karena kan remaja-remaja banyak yang wacana ya untuk workout gitu, apalagi sama di rumah, GoFood jalan, GrabFood jalan, ShopeeFood jalan gitu ya. Jadi workout itu menjadi pilihan kesekian gitu. Jadi kita kemarin ngadain itu, dan karena benar tim kami juga tim intinya orang-orangnya sedikit sekali dan itu-itu saja. Jadi kami waktu itu mengadakan PPKM 2, pelatihan pemimpin kelompok modul 2, sehingga mereka-mereka ini bisa dipersiapkan gitu. Jadi PPKM-nya udah jalan, pemimpinnya udah dapet, lagi mencari modul 2-nya alumni-alumninya untuk di modul 2 kan. Seperti itu sih, Kak. Oh. Dan kondisi sekarang ini dari tanggal 3 sampai 20 juga PPKM. Tapi nggak tahu di PPKM berapa ya. Betul kan? Oh, iya. Menarik loh. Iya. Kalian itu kasih PPKM. nama juga kayaknya terinspirasi akhirnya di Pak Jokowi ya. Iya, benar mungkin. PPKM. Oh iya, apa ya? Oke.
sama ya, aduh luar biasa nih kita ya. Baik, terus dari GT Bekasi sendiri, ini rencana terdekat apa nih sesudah kemarin sukses workout lewat Zoom, online Kami kan workout? lagi mau tahun depan GT Bekasi dipercayakan megang panitia di GTGP kan Kak, GTGP yang untuk remaja yang SMP gitu. Jadi mungkin kami lagi mempersiapkan ke situ dulu, baru supaya nanti ketika mereka udah alumni, kami bisa follow up untuk dijadikan teman-teman buat masuk lagi ke modul 2 karena agak sayang gitu. Terus kan kita juga udah ada pemimpin kelompok modul 2-nya gitu. Jadi udah ada pemimpin kelompok modul 2-nya, jadi udah siap gitu. Tinggal ketika GTGP ini langsung deh ada peserta buat modul 2-nya gitu. Wah, luar biasa. Udah di planning ya, GT Bekasi ya. Oke deh, tinggal nanti Kak Magda dan Kak Anita kita bawa dalam doa ya. Dan Valencia ya, kita doa bareng biar semua GT nih makin hangat, makin akrab walaupun pertemuannya virtual. Oke, wah sip. Thank you ya buat breaking news yang udah diceritain dari GT Solo dan GT Bekasi. Nah, sekarang kita mau doa dulu deh sebelum kita sharing tentang topik kita hari ini, Dare to be Different. Nah, aku mau kasih kesempatan kepada Kak Anita ya untuk pimpin doa pembukaan sebelum abis ini kita ngobrol-ngobrol nih tentang topik yang menarik ini. Silakan. Oke, thank you Kak Magda. Yuk teman-teman kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Setiap kami yang menyaksikan Instagram Live ini, kami tahu bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan mau berbicara sesuatu atas setiap kami. Maka dari itu, setiap kami yang menonton, setiap kami yang menyaksikan, biar Tuhan memberkati berbicara secara spesifik atas kami. Dan kami, Kak Magda, Valen, dan juga Anita, kami bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga semakin banyak remaja-remaja putri, bahkan setiap orang yang mendengarkan berani untuk tampil beda dimanapun kami berada sesuai dengan standar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin, puji Amin. Tuhan, luar biasa. Nah, omong-ngomong nih Kak Anita, sebelum aku lebih jauh ngobrol-ngobrol ya, aku tuh sebenarnya mau bilang suaranya Kak Anita tuh kecil banget loh, terdengar di telingaku loh. Kalau misalnya dicopot gitu, earphone-nya ngaruh nggak ya dengan power suaranya? Coba deh Kak. Suaranya kekecilan ya. Oh, kecil banget, beneran. Oke, nah sambil coba Kak. Masih kecil kan? Semoga. Nah, ini mah lebih besar ya, Valen, bener nggak? Iya, Besar ya? iya. Iya, dia kayaknya earphone-nya dilepas aja. Mumpung perjalanan kita masih panjang sampai nanti menit ke-45. Nah, kalau gitu, oke. Jadi nggak usah pakai earphone biar suaranya lebih keras daripada tadi sebelumnya pakai earphone, jadi lebih kecil suaranya, ya. Oke, kalau gitu aku mau nanya ke Kak Valen dulu ya. Sebenarnya kalau lihat topik atau latar belakang tema kita Dare to be Different ini menurut Kak Valen seperti apa sih yang melatar belakangi tema ini? Oke. Yang latar belakangi tema ini. Dare to be Different mungkin kita udah sering banget denger ya, Kak. Topik ini udah nggak asing gitu di telinga kita. Tapi kebanyakan tuh kita tahu teorinya, tapi nggak tahu cara melakukannya. Cara melakukannya, cara prakteknya itu kita masih kesusahan gitu. Nah, kenapa kita kesusahan? Karena aku sendiri remaja, aku sendiri masih umur 17 tahun, jadi aku bisa rasakan nih, kenapa kok untuk mempraktekkan Dare to be Different ini susah banget. Karena kebanyakan dari kita itu takut, Kak. Takut apa? Kita jadi punya ketakutan. Iya, kita takut karena kita takut kalau dianggap aneh sama teman-teman kita, gitu ya kan. Kita takut kalau dianggap sok suci, gitu ya toh, Kak. Terus nanti teman-teman kita nggak ada yang mau temenan sama kita, gitu. Tapi omong-omong nih menarik nih. Kenapa sih pada takut dianggap suci gitu? Kenapa takut dianggap sok bener gitu tuh kenapa ya? Karena takut nggak punya Karena teman aneh. nanti, Kak. Terus teman-teman tuh Iya. lebih suka kalau kita tuh jadi orang tuh yang nggak suci lah gitu ya, maksudnya yang nggak sok Yang kudus gitu. biasa-biasa aja gitu, Kak.
Biasa-biasa. Oke. Iya. Kalau perlu kita nggak usah nunjukin identitas kita anak Kristus yang terlalu terang-terangan gitulah ya. Kalau perlu tuh Iya. disimpan buat sendiri aja gitu nggak sih? Iya, kebanyakan kayak gitu, Kak. Oh iya iya iya. Oke, baiklah. Terus Iya. gimana tuh Kak Terus Valen? ya, ya sebenarnya kita kebanyakan kita udah tahu kalau misalnya beberapa hal itu salah gitu ya kan. Misalnya kayak mabuk-mabukan gitu. Kita udah tahu kalau itu salah. Itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Mm-mm. Tapi kadang kita masih melakukan itu ya karena ketakutan itu. Ketakutan, kamu nggak Tapi ya minum, kalau anak cupu GT, gitu. kalau anak GT kan masa kita PPKM gini terus mau minum-minuman kayaknya mikir juga ya. Mungkin apa Oh ya iya, kalau iya. anak-anak sekarang tuh Apa kecanduan ya? apa tontonan misalnya. Wah kamu tuh Drakor, kalau nggak nonton drakor. drama Korea kamu kalau bukan anak drakor kamu bukan kelompok kita lah gitu. Gitu Iya. nggak sih? Kan nanti jadi omongannya nggak relate gitu, Kak. Yang satu bahas si opa-opa Korea gitu ya kan. Kita jadi nggak paham ini bahas apa sih gitu ya kan. Betul. Oh iya iya iya, betul. Terus selain itu juga Ya, apa tuh yang biasanya anak-anak remaja sekarang tuh ngerasa ini insecure lah mungkin ya, ngerasa tetap butuh pergaulan yang mereka bisa diterima. Itu apa aja sih yang sekarang selain tadi misalnya tontonan yang buat mereka akhirnya bisa nyambung dari setiap obrolan. ya kalau sekarang sih karena semuanya online ya Kak. Dan kalau remaja ini kan identik sama sekolah ya. Jadi kalau misalnya kalau dulu offline itu kan kita kalau sekolah itu 7 jam ya, kira-kira 7 jam gitu. Kalau untuk SMP SMA, nah itu kalau kita nggak punya temen nih, kita nggak berbaur sama teman-teman kita yang lain gitu ya kan, itu kayak dunia kita hampa gitu Kak rasanya. Kayak cuma datang ke sekolah Sekolah 7 jam. iya, Terus habis sekolah 7 ya. jam tadi ngapain ya? Agak kejeda tadi sinyalnya. Oh iya, kalau cuma sendirian gitu ya kan Kak, kalau kita nggak punya teman gitu kan maksudnya. Nanti kita tuh jadi kayak ya udah datang ke sekolah belajar gitu kayak dunia kita rasanya hampa gitu Kak. Oh, ini ada yang komentar tuh, Cici Listawati bilang kecanduan game. Anak GT ada Kecanduan yang game. juga suka game, jadi atau gamer gitu ya? Oh banyak, banyak. Oh, I see. Dan itu juga tadi bagian kenapa kita harus mengangkat topik Dare to be Different ini. Karena tadi ya, Iya, kalau kamu nggak tahu game ini, wah cupu kamu gitu ya. Kalau kamu nggak tahu game ini, wah kamu lain daripada kita gitu. iya. Jadi Oke. jadi kebanyakan mereka nggak berani. Terus ya kalau dengar-dengar seminar tuh kan ya cuma kayak teori gitu doang kan Kak ya. Kamu harus berani tampil beda gitu. Tapi di live kita kali ini kita punya solusinya untuk mengatasi ketakutan. Mm-mm. Tunggu. Ini Adi Nah, sempat kejeda. Tadi sampai di kalimat ini, kalau ikut seminar-seminar itu kan biasanya cuma teori doang. Nah, sampai di situ tadi, sedikit diulas. iya. Nah, tapi kan prakteknya tadi kita apa? Aku bilang itu kan susah karena kita punya ketakutan itu ya Kak. Ketakutan untuk sendirian, Iya. terus takut kesepian gitu. Tapi di IG Live kali ini kita punya solusi nih. Kita punya solusi untuk Asik. mengatasi ketakutan itu. Sebelum kita ke solusi, kita mau denger juga nih pendapat dari Kak Anita. Apakah benar sih takut sendirian, kesepian, takut ditinggal teman-teman, takut dianggap cupu gitu ya? Itu juga dialami atau jadi hal yang merupakan latar belakang dari yang direnungkan oleh Kak Anita? Bener banget. Apalagi di masa pandemi kayak gini ya, Kak. Aku tuh bener-bener ngerasain. Aku kan juga umurnya nggak jauh beda nih dari Valen. Bercanda ya, lumayan jauh. Jadi malu. Anak zaman sekarang tuh bener-bener takut yang namanya kesepian. Itulah kenapa ini aku berasumsi karena aku ngelihat keadaan sekitar. Jadi fokusnya tuh cuma gadget gitu loh. Dan aku melihatnya kayak gini, banyak orang-orang apalagi remaja-remaja putri takut banget dibilang jomblo.
Kenapa gitu? Apalagi masa-masa pandemi ini kan. Aduh, gue nyari pacar di mana gitu. Gue nyari pacar di mana? Gue aja yang lagi nggak PPKM ini susah dapet pacar, apalagi lagi PPKM. Terus jadi kayak misalkan, iya gue punya pacar, enak ya video call sama cowoknya lagi PPKM gitu ya. Oh enak ya, dia bisa apa sih, kan remaja tuh demen banget ya teleponan sambil tidur. Aku bingung apa yang didengar gitu. Pasti apa yang didengar. Aku soalnya remaja nggak kayak gitu gitu kan. Terus kita melihat di Instagram tuh udah banyak, apalagi di Reels itu udah banyak banget kayak ya gitu ya. Ini pasangannya gitu, aku yang baper gitu ya. Jadi mulai takut gitu loh Kak, mulai takut kok dia bisa punya pacar aku enggak. Takut untuk berbeda. Akhirnya ya apa? Uh, Masuklah ke situs-situs yang nggak bener, mulailah cari pasangan-pasangan yang nggak bener. Oh yaudahlah, nggak apa-apa, is okay lah. Intinya gue punya pacar, intinya gue punya screenshot kalau gue abis teleponan sama cowok gue, padahal kenal juga enggak misalnya. Luar biasa. OMG, iya. Gitu, apalagi benar-benar si sosial media ini kan benar-benar mempengaruhi kita kan. Kayak yang keuuan gitu. Kalau aku tuh lupa ada kepanjangannya kayaknya ya, Valen ya. Tuh ada kepanjangannya kalau nggak salah. Ada gitu aku deh. nggak tahu sih. Ada sih without you, apa sih namanya, unhappy without you, namanya Udah lebih gaul dari kita. Iya, ya ampun. Aku sering pakai kata itu. Iya gitu kan. Jadi kita tuh takut gitu loh kan. Takut banget. Kenapa dia bisa punya pacar gue enggak gitu. Nah, masa-masa pandemi ini masa-masa kita mulai kehilangan kok dia bisa sama temennya bisa begitu. Aku nggak punya temen. Terus kayak si Cako enak masa pandemi ya, dia keliling-keliling rumah nggak akan bosen gitu ya. Rumah gue begini-begini doang gitu misalnya. Terus jadinya kayak kok membeda-bedakan diri kita gitu. Terus kayak udah mulai kehilangan diri kita tuh siapa. Mulai kayak termakan sosial media gitu. Nah, ketika di sinilah kita akan benar-benar dikuatin. Kita tuh benar-benar banyak nilai-nilai yang sebenarnya bisa menjadi pengingat kita lagi gitu. Dan nilai Girls Talk ini juga benar-benar aku selama di masa pandemi ini. Terima kasih Girls Talk. Oke. Wih, luar biasa ya. Aku langsung highlight tentang justru ini satu momen konten Instagram kita ini mau membahas nilai-nilai yang sebenarnya harus membuat kita tuh makin happy, membuat kita tuh makin berharga, membuat kita tuh makin menemukan apa yang menjadi pembeda kita dengan mereka-mereka yang di luar sana gitu ya. Sekalipun kita aktivitasnya banyak di rumah gitu ya. Baik, kalau gitu nih aku mau balik lagi ke Kak Valen. Terus kalau begitu gimana dong kebenaran firman Tuhan kalau dikaitkan dengan Dare to be Different ini sendiri? Kak Valen boleh dong kasih 1-2 ayat gitu yang menguatkan untuk kita kembali ke GPS yang benar gitu ya. Rute yang tepat sehingga kita kalau tersesat nggak jauh-jauh amat dan segera kembali. Oke. Waktu aku dikasih tahu kalau topik kita hari ini tuh Dare to be Different, aku langsung inget sama salah satu sesi di modul 2 nih Kak. Namanya The Trendsetter. Ya, di sesi modul 2 ini ada salah satu ayat dalam Roma 12 ayat 2. Aku bacain sedikit ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di modul 2 Trendsetter ini ada satu power statement, yaitu you were born not to fit the world, but to be a trendsetter. Kan? Jadi, kita dilahirkan tuh bukan untuk ngikutin teman-teman kita gitu, enggak, kita dilahirin bukan untuk ngikuti arus dunia ini, Kak, gitu. Kita dilahirin, kita punya tugas untuk kita menjadi teladan gitu bagi teman-teman kita. Kita jadi trendsetter gitu. Kita harus berani untuk tampil beda. Nah, bahas tentang tampil beda, aku juga ingat di salah satu sesi di modul 1 pembinaan Girls Talk modul 1, yaitu sesi stand alone. Ya, ini kan nggak jauh-jauh amat di antara berani tampil beda, dare to be different, sama stand alone nih. Karena kita berani tampil beda kan pasti in a good way ya, sesuai dengan standar Allah gitu. Nggak mungkin kita tampil beda
teman-teman kita nih rambutnya hitam nih kan, Kak Magda hitam, Kak Anita hitam, aku hitam. Terus kita mau tampil beda dengan rambut pink neon gitu. Kan juga enggak ya, Kak? Ya, Ekstrim. tampil bedanya bukan kayak gitu ya kan? Tampil bedanya tuh in a good way sesuai Tetapi, dengan standar Allah. inner Yaitu good sesuai dengan standarnya Allah. Terus? iya, sesuai power statement di Stand Alone juga kan, hidup dalam standar Allah berapapun harganya gitu. Jadi memang untuk dare to be different ini memang susah, memang harus ada harga yang perlu kita bayar. Harus melewati ketakutan ini gitu. Ketakutan untuk kesepian dan sendirian gitu, Kak. Tapi Iya, nanti ada tetapi solusinya nih. Nah, ini Nanti menarik ada nih ngomongin solusinya, solusi. Ini solusi juga bicara tentang kesaksian pribadimu ya, tentang bagaimana pada akhirnya Iya, kesaksian tentu. pribadimu juga itu proses gitu. Kita tuh nggak tiba-tiba Iya. aja jadi orang yang berbeda, tapi ada prosesnya, ada jalan keluarnya atau solusinya gitu. Simpen dulu deh, simpen dulu. Nanti solusi bakal diceritain bersama kesaksian ya, Kak Valen ya. Oke. Nah, kita ke Kak Anita sebentar nih. Nah, kalau tadi bagian Roma 12 ayat 2 itu benar-benar jadi apa ya, kekuatan buat kita supaya different, tapi dengan different yang seturut dengan kebenaran firman. Nah, kalau Kak Anita sendiri gimana memaknai dare to be different? Kebenaran firman Tuhan apa yang juga ditemukan saat Kak Anita merenungkan topik ini? Iya, aku tiba-tiba waktu ini keingetnya tentang Sadra, Mesak, Abednego. Kan mereka tuh sama si Daniel, mereka kan berani tampil beda. Dan aku highlight gini loh, setiap kita, semua orang tuh punya tantangan masing-masing untuk tampil beda. Dan ketika orang melangkah untuk tampil beda, itu pasti butuh dukungan. Gak ada tiba-tiba aku Iya. Valen, kamu tiba-tiba kita bisa berani tampil beda, jeng-jeng, no, Celing, gitu kan. celing. Simsalabim. Simsalabim. Itulah kenapa di Gilstock tuh ada modul 1, modul 2. Modul 1 kita ditantang, ayo mau berani tampil beda nggak? Aku berani tapi takut. Loh kalau takut kita punya komunitas. Kita punya modul 2 seperti yang tadi Valen bilang, Dare to be different. Di situ kita sama-sama belajar gimana caranya untuk menjadi tampil beda. Sadra, Mesak, Abednego, dan Daniel, kenapa bisa seperti itu? Karena mereka punya komunitas ya. Di Daniel 1 tuh benar-benar dijelasin, bahkan Alkitab mencatat mereka itu berbeda dari orang-orang. Kan si rajanya minta orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang pintar. Tapi yang ditulis itu Sadra, Mesak, Abednego, dan Daniel. Dan mereka itu punya visi yang sama, itu yang penting. Mereka punya visi yang sama supaya mereka tuh tujuannya mau kemana. Nah, di Girlstock ini kita punya tujuan yang sama nih. Kita punya visi yang sama, tampil beda. Bahkan yang aku juga highlight tentang Ruth yang ikut kepada Naomi. Kenapa sih Ruth bisa ambil keputusan untuk ikut Naomi? Karena dia sering bergaul sama Naomi. Dia punya komunitas bersama dengan Naomi. Akhirnya Ruth tetap memilih untuk hidup bersama dengan Naomi dan hidup kepada Allah yang disembah oleh Naomi. Gitu. Karena emang dia punya komunitas. Dia bersama-sama dan akhirnya dia berani untuk tampil beda. Jadi kita berani tampil beda, tetap ada dukungannya. Dan disinilah dukungan itu berada. Seperti itu. Oke, wah sip. Dan ini pasti dialamin juga ya sama Kak Anita ya, bagaimana proses untuk bisa menjadi berbeda ini ada dukungan komunitas yang benar, komunitas yang sehat, komunitas yang saling keterbukaan tapi bisa jaga rahasia gitu ya, komunitas yang aman gitu kan, dan pastinya komunitas yang berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, nah sebelum nanti Kak Anita cerita lebih lanjut tentang kesaksian, bagaimana kakak ini proses untuk bisa jadi orang yang berbeda dengan orang-orang dunia ini, tapi tetap juga bisa bergaul, tetap bisa berteman gitu ya. Aku mau dengar dulu kesaksian dan solusi dari Kak Valen. Nah, gimana nih proses perjuangan kamu untuk jadi berbeda dan menemukan solusi sehingga hari ini bisa bersaksi? Solusinya tadi udah di-spill sama Kak Anita nih. Udah di-spill sedikit sama Kak Tuhan. Anita. Iya. Jadi solusinya yaitu kita punya satu komunitas, Girlstock, dan lebih lagi ada modul 2 nih Kak.
Nah, di modul 2 ini kita sama-sama saling dukung, saling mendoakan. Mungkin kita omongannya stand alone ya, kita sendiri, tapi kita stand alone bareng-bareng sama teman-teman modul 2 kita gitu. Jadi meskipun sulit, itu akan tetap kita bisa gitu. Kita tetap bisa untuk melakukan itu karena ada teman-teman yang mengingatkan, ada teman-teman yang terus mendukung dan kita nggak merasa sendiri, kita nggak kesepian gitu. Jadi satu masalah teratasi nih. Jadi ketakutan untuk sendirian dan kesepian ini bisa dicoret dengan kita masuk modul 2, Kak. Oke, Gitu. nah pengalamannya dari Valen sendiri gimana ketika kamu ada di modul 2? Perubahan atau gimana sih kamu mengalami Tuhan dalam proses kamu berubah tapi kamu didukung oleh teman-teman? Ada nggak satu pengalaman yang itu berkesan banget di dalam modul 2 dari yang dialami Valen? Ada. Jadi aku ikut Girls Talk itu waktu aku kelas 7 ya. Waktu aku kelas 7 itu berarti ya 4 atau 5 tahun yang lalu ya itu. Jadi aku udah tahu nih tentang sesi stand alone itu. Aku sudah komitmen untuk, aku harus stand alone, aku harus punya tayo beda nih. Tapi ya tadi, prakteknya itu susah banget. Karena di lingkungan sekitarku itu juga bisa dibilang kurang mendukung untuk aku stand alone gitu. Nah, waktu kelas 7 ini aku banyak banget gagalnya, Kak. Jadi aku masih banyak jatuh karena aku belum menemukan belum ikut modul 2 waktu itu aku. Jadi aku masih benar-benar sendirian waktu itu. Contoh jatuhnya apa waktu itu? Jatuhnya itu Diintimidasi teman, terus akhirnya kamu balik lagi atau gimana? Bukan diintimidasi sih, karena keinginan dari aku sendiri, karena aku nggak tahan gitu, Kak, waktu itu. Aku nggak tahan sendirian, nggak tahan, aku mau sama teman-temanku nih gitu. Jadi contohnya tuh misalnya Takut kehilangan teman. Iya, jadi waktu itu, waktu mulai-mulai SMP itu kan waktu kita teens gitu, bahasanya teens gitu, kayak rasa udah sok dewasa gitu ya kan. Jadi kayak kepinginnya tuh keluyuran terus gitu loh, Kak, pinginnya dolan. Dolan tuh bahasa ini ya, hang out. Kita kepinginnya tuh hang out terus gitu sama teman-teman ya kan. Nah, waktu itu, papaku juga sulit untuk aku minta izin ke papaku untuk hang out tuh sulit, karena aku hangoutnya itu bukan yang jarang gitu loh, bukan yang sebulan sekali, bisa hampir seminggu sekali gitu, Kak. Dan biasanya hangoutnya tuh di hari Sabtu, di mana di hari Sabtu itu kan ada ibadah remaja sebenarnya. Nah, waktu itu aku, ngapain ikut ibadah remaja, teman-temanku di sekolahnya lebih penting, karena aku hampir setiap hari ketemunya mereka gitu, Kak. Nah, aku merasa kayak gitu waktu itu. Nah, jadi aku gagal dalam 2 hal sih sebenarnya. Gagal untuk aku stand alone, dan aku kalau nggak dibolehin papaku pergi, itu aku marah-marah sama mereka. Sampai diizinin, aku marah-marah sampai aku diizinin. Jadi waktu itu aku gagal dalam 2 hal, itu untuk menghormati orang tua aku sendiri, dan aku gagal untuk aku berani tampil beda nih. Nah, di kelas 8, waktu itu aku mulai diajak nih untuk modul 2. Awalnya ya ngira, oh ya udah gitu, modul 2 aja gitu kan, nambah temen juga. Waktu itu aku nggak ada jadwal untuk hangout sama teman-temanku, jadi ya udah ikut modul 2 aja gitu ya kan. Ternyata di modul 2 ini, oh aku baru paham nih, kita diingetin lagi gitu. Jadi kalau di Solo itu modul 2-nya waktu offline dulu ya, waktu offline dulu dibagi sesuai sekolah, Kak. Jadi akan lebih mudah gitu. Jadi aku merasa, oh aku meskipun aku harus stand alone, tapi aku masih punya temen nih. Dan teman-temannya tuh ada di sekitar aku, bener-bener ada temennya gitu. Jadi kita di dalam kelompok modul 2 itu, kita bisa relate banget nih permasalahan apa yang kita alami juga kan. Karena usia kita tuh hampir-hampir sama gitulah, Kak. Jadi kesulitan kita juga, aku nih lagi capek nih, aku tuh kepingin doyaan ikut temen-temenku dolan, terus lihat si A pakai baju ini tuh aku ya pingin loh, kayak trendy banget gitu loh. Di Instagram tuh kelihatannya jadi estetik gitu toh. Terus kayak yang ini kayak Kak Anita bilang, si A jalan sama pacarnya, ya ampun lucu banget, banget gitu toh. Aku ya pingin gitu toh. Itu jadi jeritan hati para remaja kayak gitu ya. Iya. Jadi kita di modul 2 ini aku di modul 2 bareng teman-temanku yang lain ini bener-bener kayak
dikuatkan gitu Kak. Apalagi ada pembinanya kan. Karena ada pembinanya, ada kakak Iya. pembinanya. Nah, mereka bisa mengarahkan gitu. Kayak oh, kita menemukan solusi bersama-sama untuk mengatasi hal itu gitu Kak. Puji Tuhan, ini seru kesaksian Puji kamu beneran Tuhan. loh. Itu antara gini, memberkati banget. Ada unsur lucunya iya, unsur perjuangan dan sedihnya iya gitu ya. Dan unsur kayak kamu itu jadi pribadi yang pantang menyerah juga ada dari proses itu. Luar biasa. Thank you ya buat kesaksiannya nih Valen. Wah, aku tuh denger tuh ternyata, oh my God, bener-bener ya anak remaja ini perjuangannya bener-bener gak mudah gitu loh untuk mereka bisa dare to be different ini. Oke, tenang, kita masih ada waktu 5 menit terakhir ya. Kita mau kasih kesempatan kepada Kak Anita untuk juga kasih kesaksian. Dan nanti habis Kak Anita kasih kesaksian, nanti Valen bisa tutup dengan ajakan atau motivasi sekaligus menutup dalam doa ya Kak Valen ya. Oke, silahkan Kak Anita, kesaksianmu gimana nih dalam berjuang atau berani berbeda, berani beda? Sebenarnya untuk teman-teman yang ngeliat, kita tuh bukan lagi jual sebuah produk, kita bukan lagi jual program, tapi kita membuka sarana, membuka sebuah solusi kepada teman-teman untuk masuk. Itulah kenapa kayak, kok dari tadi ngomongin modul 2, karena ini modul 2 benar-benar memulihkan, membantu kita. Dan dalam modul 2 ini tuh ada teman-teman yang seperjuangan bareng. Kenapa? Kan aku udah punya komsel di gereja, kenapa nggak di dalam satu komsel aja? Nah, bedanya di komsel sama di modul 2 ini, kita tuh punya nilai yang berbeda. Bukan berarti kalian harus ninggalin komsel, enggak, aku juga punya komsel di gereja aku gitu. Cuma ada nilai-nilai yang khusus di Girlstock aja. Dan aku yang paling bener-bener yang terus menguatkan aku, dari modul 1, aku paling terus diingetin banget tentang sesi gue banget gitu. Gue banget gitu ya, sesi gue banget. Aku tuh orangnya agak-agak insecure gitu. Aku ngerasa kayak mudah banget ngerasa aku nggak berharga gitu, ngerasa aku tuh udah banyak banget keterbatasan gitu. I'm not perfect gitu ya, emang sebenarnya nggak perfect ya. Itu kayak banyak banget kekurangannya gitu loh. Terus banyak banget hal-hal yang kayak gue tuh nggak pantas dilakuin ini gitu, kayak masih banyak yang lebih bagus, masih banyak yang lebih cantik, lebih oke dari gue gitu. Nah, selama kita ada di modul 2, aku pribadi lebih dikuatkan juga, lebih diingetin gitu. Kan di gereja aku nih juga udah banyak yang alumni-alumni Girlstock kan. Jadi kayak diingetin, "Nit, kenapa sih lu begitu?" "Enggak kok, lo oke, lu bagus kok. Emang tadi ada beberapa yang miss, tapi emang oke kok," gitu kan. Terus kayak, "Enggak, gue nggak cocok." Lu berharga karena apa? Lu berharga apa kata orang, apa kata Tuhan gitu loh. Jadi bener-bener diingetin. Kan kalau kita satu komsel gitu ya, yang nggak sesuai, yang nggak di Girlstock juga, ya nggak mungkin tiba-tiba ada yang ngingetin gitu. Valen, lu tuh berharga apa kata Tuhan, lo mereka nggak tahu gitu, nggak tahu tentang sesi ini gitu kan. Jadi aku juga di charge ketika banyak teman-teman aku yang udah alumni Girlstock, yang udah ikut modul 2 gitu. Dan ketika yang paling banyak yang menurut aku paling aku juga berjuang ketika aku berani tampil beda di sesi modul 2 yang The Way I See You. Aku tuh suka agak cekcok sama mamiku gitu. Tapi ketika aku diingetin lagi tentang The Way I See You, aku bisa melihat dan mengasihi mamiku tuh dengan sudut pandang yang benar. Dan ini kan dibantu gitu loh. Ini dibantu di proses modul 2. Jadi kami tidak menjual program, kami tidak meminta teman-teman untuk ikut, ayo ikut bergabunglah bersama dengan kami sebelum harga naik. Tidak. Tapi kami membantu Girlstock mana, panitianya ada yang kalian kenal kah, fasilitatornya pasti kalian pernah punya fasilitator, kalian bisa kontak gitu fasilitatornya, kalian tanyain fasilitatornya gitu, karena bener-bener loh aku bisa ada sampai saat ini, itu bener-bener karena nilai-nilai Girlstock yang terus ditanamin sama diri aku. Kalau camp 1 udah selesai, kalau bukan karena modul 2-nya, kalau bukan karena orang-orang di sekitar aku yang terus ingetin nilai-nilai Girlstock, pasti nilai-nilai Girlstocknya udah nggak ada di aku. Gitu. Ya, betul-betul. Wow. Dan satu lagi yang menurutku itu menjadi pembeda adalah ketika seusia kalian tuh udah nyaman banget ngomong di depan kamera dan menceritakan apa yang kalian alami. Sementara mereka yang di luar untuk cerita kayak gini aja
dari gagap tuh gagap gitu ya. Kalau kalian dari gagap tuh mantap gitu ya. Jadi itu menurutku terbiasa juga berbicara di dalam kelompok itu menolong juga saat kita harus bercerita juga. Jadi menolong kita lebih pede juga kan di usia remaja yang katanya suka, aduh nggak pede kak, bener kan? Jadi ini salah satu bonus lah, bonus yang secara kita nggak sadari ternyata kita dapetin bonus itu. Oke, sebelum kita doa penutup nih Kak Valen ya, apa nih yang mau di-highlight untuk mengajak teman-teman? Dan sekaligus nanti Kak Valen juga akan menutup kebersamaan kita dengan berdoa. Iya, yang perlu di-highlight tadi ya, kalau kita jalan sendirian gitu, kita akan kesulitan gitu Kak. Kalau kita cuma Dare to be different sendirian, kita akan kesulitan. Jadi carilah komunitas yang kalau kata Kak Anita punya satu tujuan yang sama gitu. Kita punya satu visi yang sama. Nah, dengan demikian kita bisa saling mendukung, bisa saling mengingatkan. Itu salah satunya adalah dengan modul 2 gitu. Kita mengajak teman-teman semuanya untuk masuk ke modul 2, bisa menghubungi VIC di kota atau fasilitator gitu. Modul 2 itu seru sekali teman-teman. Yes, dari cerita kalian berdua sudah kebayang serunya ya. Oke, baiklah kalau gitu sebelum kita akhiri ya Kak Anita dan juga Kak Valen, kita mau tutup dalam doa karena tadi Kak Anita udah doa pembuka. Sekarang kehormatan nih Kak Valen tutup dalam doa sebelum nanti kita berpisah ya. Silakan. Oke, terima kasih Kak Magda. Teman-teman, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas pimpinanmu. Engkau masih memberikan kami kesempatan dan kesehatan sehingga kami dapat melaksanakan live IG Wanita Bijak pada malam hari ini ya Bapak. Bapak, kami juga bersyukur untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk melihat IG live ini ya Bapak. Kiranya apa yang kami sharingkan pada malam hari ini dapat menjadi berkat, dapat menjadi rema dan dapat mengingatkan kembali setiap teman-teman yang mendengarkan atau menonton live IG pada malam hari ini ya Bapak. Bapak, kami mohon hati yang untuk hati yang terus berkomitmen ya Bapak, hati yang terus setia untuk berani tampil beda, hati yang setia untuk mau stand alone ya Bapak. Kami tahu kalau kami sendiri, kami nggak akan mampu ya Bapak. Oleh karena itu ya Bapak, kami minta kuasa-Mu saja ya Bapak, kami minta penyertaan-Mu, kami minta kekuatan yang daripadamu saja ya Bapak, karena kami percaya dengan penyertaan-Mu, dengan kekuatan-Mu, kami dapat berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk modul 2 di setiap kota, kiranya Engkau memberkati, mungkin masih ada pergumulan-pergumulan yang kami alami, terutama di masa pandemi ini ya Bapak. Kami percaya kalau itu adalah rencana-Mu, pasti semuanya akan berjalan ya Bapak. Kami tetap mohon penyertaan-Mu, hikmat yang daripadamu, kiranya Engkau juga yang akan menggerakkan setiap perempuan-perempuan yang ada di setiap kota untuk ikut ke dalam modul 2 dan berkomitmen dengan konsisten mengikuti modul 2 ya Bapak. Bapak, kami serahkan kehidupan kami seutuhnya dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang akan melindungi kami, Engkau yang akan memberkati kami, Engkau yang akan menyertai hidup kami ya Bapak. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Wah, puji Tuhan. Tepuk tangan deh buat kebaikan Tuhan buat kita ya. Nah, Kak Anita dan Kak Valen, sebelum kalian berdua klik tombol silang, kita nih mau say thank you dulu nih buat sahabat WB yang udah setia nonton dari awal hingga detik terakhir nih ya. Dan kita mau apresiasi buat Kak Natania 888, kemudian ada Kak Asha Luis, ada Kak Melvin Hareva, Kak Ferdian Alvari, ada juga Kak Lisa Setia, ya terima kasih Kak Yosua Aletea, ada NT Savena yang saya baca bisa cepat di sini ya, ada Kak Agatha, ada Kak Cecel, dan katanya nih dari Lisetawati, Valen, wow pakai ini lengannya papai, ya, oke, thank you. Kemudian thank you juga buat Genesia, kirim love buat kita, Yohan Risan, Gloria Mutiara, Justina Arvini, ada Kak Santi, ada Sevanya, Lydia, banyak banget. Thank you yang udah kirim love juga, thank you ya semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Valen dan Kak Anita memberkati kita semua.
Sebelum kalian berdua klik tombol silang, kita yel-yel sekali lagi ya. Wanita bijak. Wow. Apakah engkau luar biasa? Yes. Yes. Girls talk. Wow. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Dimengerti. Oke, thank you. God bless you Kak Valen. God Thank bless you, you Kak Kak. Anita. Selamat berakhir pekan, bless. sehat selalu ya. Thank you. Oke. Thank you. Silakan klik tombol silang. Have a nice weekend. Oke. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Wah, senang banget ya. Rasanya tuh berbunga-bunga hatiku dengar kesaksian dan ceritanya Kak Valen dan Kak Anita. Kalau ada yang telat dengerin, nanti silahkan tonton Instagram TV ya di Wanita Bijak Indonesia dengan topik Dare to be Different. Nah, yang berikut ini langsung saja, saya nggak usah berlama-lama karena saya bakal join bersama dengan sahabat saya yang setia. Iya, oke, aku cek dulu ya. Sebentar, mana nih? Kalau enggak Kak Yuyun, aku mau ajak Kak Tantri. Nah, sebentar. Di tempatku nih, Kak Yuyunnya mana ya, sahabat WB? Di sini aku ceknya ada Angie, ada Natania, ada Kak Listawati, ada Bunda Tio Mari, Kak Ratna, Kak Evelyn. Iya, ini mana nih Kak Yuyunya belum nongol. Oke deh, nggak apa-apa. Mungkin Kak Yuyunya lagi bener-benerin rambut ya, oke? Karena ada beberapa info yang pastinya bakal diingetin buat sahabat WB, ya, baik itu acara terdekat yang sahabat WB bisa cek ya di akun Instagramnya Wanita Bijak. Magda coba bantu ya untuk menyampaikan beberapa informasi yang sahabat BB bisa juga cek, tapi seringkali kadang suka nggak kober ngecek juga ya karena mungkin sibuk dan lain-lain. Nah, saya mau kasih tahu untuk agenda besok dalam waktu dekat ini bakal ada acara Zoominar ya dengan topik LGBT nih sahabat BB. Udah pada daftar belum? Acaranya besok loh, hari Senin tanggal 5 Juli jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Oh ya, oke. Aku mau undang Kak Yuyun. Kemudian pembicaranya adalah Bapak Andi Wijaya. Beliau adalah medical sexologist dan founder Yada Institute. Nah, Kak, aku lagi info ini. Zoominar kita besok hari Senin. Oh iya. Iya. Nggak apa-apa, infonya tetap nanti bisa dilengkapin sama Kak Yujin. Tapi aku dia sih udah kasih info lengkap sih tentang Zoominar sahabat WB LGBT. Dan jangan lupa harus daftar, karena nanti kalau udah daftar kita bakal dikasih linknya gitu. Ini terbuka untuk nanti semua sahabat WB dan keluarganya ya, baik itu pria, dari yang remaja, oma-oma, kakek-kakek, bapak-bapak, om-om boleh join. Terbuka untuk umum, Kak. Semuanya boleh ikut, dan pastinya seru. Dan ini juga sangat mengedukatif, sangat mengedukasi kita, sangat penting informasinya, Zoominarnya ini, Kak. Topik-topiknya apalagi menarik banget gitu. Oh ya, Kak, denger obrolan anak-anak Girls Talk, Kak, berasa kayak ini ya, jadi lebih muda ya, Kak. Ayo, kamu ngalamin takut gak ditinggal temen-temenmu? Ayo. Kamu takut kesepian gak? Pernah sih Kak, dulu mengalami masa-masa itu. Pernah juga mengalami masa-masa itu Kak, pernah. Gitu, tapi ya bersyukur ya tadi ya dapat apa itu namanya sahabat anak-anak Girls Talk. Jadi ada kasih Anita solusi. Dan Valen. Iya, ada solusinya. Wah, keren banget. Oh ya Kak, omong-omong nih Kak. Tadi kan ada Girls Talk yang sudah sharing tentang modul 2 gitu kan. Kayaknya menarik banget dan harus join nih, harus ikut siapa yang belum ikut. Terus selain itu Kak, ada informasi tentang doa puasa Girls Talk, Dopunas Girls Talk Kak, yang bakal diadakan pada tanggal 9 dan 10 Juli. Jadi minggu depan nih Kak, 9 dan 10 Juli itu ada Girls Talk, Dopunas Girls Talk gitu. Jadi buruan ini
siapa sih yang bisa ikut? Yang bisa ikut itu adalah PIC Girls Talk ya, tim struktur. Kemudian teman-teman yang pernah menjadi fasilitator ataupun panitia. Nah, itu boleh ikut Kak, gitu. Terbuka untuk mereka. Gitu. Jadi buruan yang belum daftar untuk tim Girls Talk di area-area kota-kota sahabat WB di mana berada, ingetin, ayo, udah daftar belum doa puasa 20 minggu 20 Girls Talk gitu kan. Karena pastinya keren abis Kak, gitu. Karena yang single aja kemarin keren kan banget kan, keren banget, saya banyak diberkati gitu kan. Jadi Girls Talk pasti udah kalah seru gitu. Iya, makanya yuk ingetin tim Girls Talk yang ada di kota-kota di area. Ayo ingetin. Ayo, udah pada daftar belum? Ingetin ya. Itu. Nah, mumpung kita masih ada waktu 3 menit, informasi lagi dong Kak. Yang lain apa nih yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan, mau ingetin Kak buat sahabat WB dimanapun berada gitu kan. Sekarang kan udah dimulai lagi nih PPKM lagi Kak. PPKM darurat untuk Jawa dan Bali ya kan. Jadi mau ingetin buat sahabat WB, ayo kita sama-sama gitu loh. Kita sama-sama turut ikut ambil bagian gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita harus di rumah saja, ketika kita harus bekerja dari rumah, ketika kita harus belajar dari rumah gitu kan. Ayo kita harus taat ikuti kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Protokol 5M ya. Prokes ya, protokol kesehatan 5M tetap kita harus lakukan gitu. Ini juga demi kebaikan kita semua ya Kak ya. Karena sudah banyak sekali mendengar teman ini terpapar, bahkan ada yang meninggal, banyak sekali kabar duka, banyak sekali kehilangan. Jadi ayo kita sebagai sahabat WB, kita sebagai bagian daripada warga negara yang baik, ayo mari kita sama-sama sebagai wanita bijak, kita harus kasih teladan. Kita harus kasih teladan mengikuti setiap kebijakan yang udah ditetapkan oleh pemerintah. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap stay connect sama Tuhan gitu kan. Tetap walaupun online tetap harus ada komunitas, harus ada tetap bergabung dalam modul 2 ataupun mungkin mengikuti seminar-seminar yang diadakan oleh kita ya. Atau juga bisa ikut IG Live ya Kak ya di setiap hari Sabtu dan juga di hari Senin dan Rabu. Iya, jam 8 malam kalau Senin dan Rabu. Kalau bosan Kak di rumah aja, di rumah terus ikutin ya live-nya. Ikutan aja hari Senin atau Rabu. Maksudnya gini, ikutan live bareng sambil nambah saudara, melatih skill berbicara, skill kesaksian gitu, nambah percaya diri. Tuh, WB itu kurang baik apa sih? Gratis lagi mau join ya. Tinggal invite aja, kasih tahu hostnya, bener ya. Jadi setiap hari Senin dan hari Rabu jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Wah, seneng deh kalau mantengin akunnya WB ya. Iya, Kak, yang terakhir nih, Sabtu depan itu kita jadwalnya itu WB Meet Up. Gitu, karena Sabtu kedua. Jadi kita, Kak Magda enggak live nih, tapi ada Kak Esther yang akan, dan Kak Esther dan kawan-kawan yang akan ngobrol-ngobrol santai, tapi memberi inspirasi. Iya. Karena topiknya tuh WB Meet Up bagus, topiknya tuh sangat bermanfaat. Bulan lalu ya, jadi tonton di YouTube channel ya, YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Silahkan di subscribe. Jangan lupa komen Kak. Pas komen di jamnya, misalnya di jam berlangsungnya jam 7 dan sampai jam 8 akan dapatkan giveaway. Jadi jangan lupa ya. Komen. Serius dapat giveaway? Benar. Tinggalkan komen ya, kasih komen pada saat tayang perdana. Itu hari Sabtunya itu tanggal berapa sih? Coba aku cek dulu ya. Besok Sabtu tanggal 10. Tanggal 10 Juli. Oke, 10 Juli 2021 di YouTube channelnya Wanita Bijak Indonesia. Nanti akan terpilih siapa yang beruntung dapetin giveaway. Betul. Jam 7 sampai jam 8 ya Kak. Ditunggu ya Kak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Have a nice weekend. God bless you. God bless you. Sehat semuanya. Tuhan berkati.
Amin. Oke, baik. Wah, puji Tuhan ya sahabat BB. Akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita pada malam minggu ini. Walaupun hati saya agak sedih karena harus berpisah, tapi saya mau kasih semangat buat sahabat WB. Kalau Instagram Live Wanita Bijak Indonesia ada tuh seminggu 3 kali. Hari Senin dan hari Rabu jam 8 malam sampai jam setengah 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari Sabtu, tapi khusus besok tanggal 10 Juli kita akan fokus nonton konten WB Meet Up di YouTube channelnya Wanita Bijak Indonesia. Oke, selamat malam semuanya. Saya Magdalena Krisinda. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye! Wanita Bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls Talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Tuhan berkati semua.